Sobat Gizi, selamat datang di Podium, podcast Gizi untuk muda-mudi dan milenial. Bareng kita bertiga nih, ada Zulija, Aulia, dan Afni. Selamat pagi, siang, sore, bahkan selamat malam buat kalian yang baru sempat mendengarkan podcast kita yang akan membahas mengenai bagaimana sih tips diet sehat dan aman. Nah, ngomong-ngomong soal diet sehat dan aman nih ya, menurut teman-teman semua, apa sih diet sehat dan aman itu? Yuk teman-teman yang lagi dengerin bisa di-pause dulu dan bisa banget dijawab di kolom komentar. Kalau menurut Afni sama Julija gimana nih? Kalau menurutku diet sehat itu yang rebus-rebusan sama yang nggak makan karbohidrat gitu nggak sih? Atau nggak tuh ada juga yang lagi viral di media sosial kayak DEBM, diet keto. Terus malah ada juga yang diet tanpa konsumsi sayur. Sebenarnya baik nggak sih diet-diet kayak gitu buat kesehatan kita? Sebenarnya sih ya, diet itu harusnya disesuaikan sama kebutuhan di setiap individu. Jadi tergantung sama kebutuhan atau keinginan tertentu pada seseorang. Misalnya meningkatkan atau menurunkan berat badan, meningkatkan massa otot buat atlet, atau pada masa pemulihan untuk orang sakit. Jadi jangan salah loh ya persepsinya, diet itu nggak cuma menurunkan berat badan, tapi untuk tubuh lebih sehat dan zat gizi mikro dan makronya tercukupi. Terus kalau yang udah terlanjur nih ngelakuin diet-diet viral itu yang cenderung salah, kira-kira dampaknya gimana sih ke depannya? Nah bener nih Af, biasanya nih ada efek sampingnya. Dari yang ringan, contohnya sembelit, diare, gejala-gejala penyakit anemia, bahkan bisa meningkatkan resiko penyakit yang serius, hingga efek dalam jangka panjangnya yaitu kanker dan penyakit kardiovaskular atau jantung yang berujung kematian nih. Gitu ya. Dulu juga sempat sih orang tuaku konsumsi teh diet gitu, tapi perutnya tuh langsung mulus-mulus gitu, dan akhirnya nggak berani lagi buat ngelanjutin konsumsi tehnya. Berarti sebenarnya tuh diet nggak boleh dong ya, asal langsung nerapin gitu aja tanpa adanya konsultasi dan pengawasan sama ahlinya gitu. Bener banget, Af, karena diet ini kan kepentingannya beda-beda ya. Jadi nggak bisa kita langsung samaratakan gitu aja. Soalnya kan tergantung kebutuhan orang masing-masing, gimana sama usia, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badannya seseorang gitu. Jadi pemerintah juga udah memberikan nih rata-rata kecukupan konsumsi masyarakat Indonesia untuk orang dewasa yang sehat ya, sebesar 2.100 kilokalori per hari. Kecukupan konsumsinya tuh 2.100 kilokalori. Oh, ada nggak sih kalau misalnya diet acuan untuk kita yang sehat dan aman gitu, yang udah dirancang sama pemerintah. Jadi kitanya juga nggak wanti-wanti lagi kalau itu dietnya salah gitu. Sebenarnya ada. Jadi kan diet sehat itu udah ada lama nih ya, digagas juga sama Kementerian Kesehatan. Kalau pernah denger nih teman-teman ya, dulu namanya 4 sehat, 5 sempurna. Bener nggak? Nah, kalau Ingat-ingat. sekarang itu yang lebih update namanya pedoman gizi seimbang. Nah, ini visualisasi dari gizi seimbang yang udah disebar ke masyarakat agar lebih mudah dipahami, yaitu tumpeng gizi seimbang, isi piringku, dan lain-lain. Isi piringku tuh apa ya? Nah, kalau isi piringku itu merupakan acuan porsi makan kita dalam sekali. Jadi sekali makan itu kita ada acuannya namanya isi piringku. Supaya terpenuhi zat gizi yang kita butuhkan yang sesuai dengan prinsip 4 pilar gizi seimbang. 4 pilar gizi seimbang itu apa ya? Baru dengar aku soalnya. Nah, iya benar banget. 4 pilar gizi seimbang ini kayaknya belum terlalu populer ya kalau di Indonesia. Jadi 4 pilar gizi seimbang ini pilar-pilar penunjang gizi seimbang atau penunjang
tujuan utama kita, pertanyaan kita dari awal tadi kan diet sehat dan aman. Jadi 4 hal ini penunjang diet sehat dan aman. Bisa dicatat ya teman-teman, jangan sampai tergoda diet-diet tanpa adanya 4 hal ini, karena bisa jadi dietnya nggak aman. Jadi 4 hal ini itu ada konsumsi pangan yang beragam, yang kedua perilaku hidup bersih dan sehat, yang ketiga aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, dan memantau berat badan normal. Berarti aktivitas fisik juga penting ya buat kita tetap sehat juga. Nah, terus kalau bedanya apa tadi tumpeng gizi seimbang sama isi piringku tuh apa? Soalnya kalau di bayanganku kan kalau tumpeng tuh yang biasa kita makan rame-rame terus mengerucut ke atas. Boleh dijelasin sedikit? Nah, benar banget. Jadi tumpeng itu kan dia bentuknya kayak segitiga gitu ya. Nah, dulu juga pas 4 sehat 5 sempurna itu ada dia gambarnya kayak tumpeng. Nah, sekarang tuh lebih disempurnakan bentuknya, tumpeng gizi seimbang, isinya itu visualisasi pangan sehari-hari. Jadi dia acuan pangan konsumsi kita sehari-hari, dan disebut juga pedoman gizi seimbang. Kalau isi piringku kan visualisasi sekali makan ya. Nah, di isi piringku itu juga kita ada porsinya loh. Jadi ada porsi makanan pokok, yaitu 2/3 dari setengah piring, lauk pauknya 1/3 dari setengah piring, sayurannya 2/3 dari setengah piring, dan yang terakhir buah-buahan jangan lupa 1/3 dari setengah piring, gitu loh. Nah, teman-teman yang lain bisa juga di-search nanti habis denger ini untuk lebih lengkapnya tentang tumpeng gizi seimbang, dan gambarnya juga udah menarik banget. Bisa dicari di Google itu dari Kemenkes, dia infografisnya juga udah lengkap gitu. Oke, berarti bedanya tumpeng sama isi piringku tuh kalau tumpeng itu sehari-hari, kalau isi piringku itu sekali makan, bener ya? Nah, bener banget. Oke, berarti aku dapat banyak ilmu baru nih dari podium. Terima kasih. Oke, nggak sampai sini aja nih bahasan kita teman-teman. Nanti bakalan ada episode-episode selanjutnya yang ngebahas topik yang nggak akan kalah seru. Jadi, tunggu episode selanjutnya dan pantau terus sosial media kita di IG-nya @giziusahid dan juga Facebook Prodi Gizi Fatupakes. Oke? Bye-bye. Dah. Dadah, sampai jumpa lagi teman-teman.